Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adab berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dalam keseharian manusia. Akan tetapi, apakah ada ketentuan dan adab-adab syariat yang mesti kita lakukan? Ustadz Muhammad Ghazali MA menjelaskan bahwa ada beberapa etika di dalam Islam soal berjalan kaki. Adapun etika tersebut yaitu: 1. Bersikap tawaduk dan tidak sombong saat berjalan. Dada dibungsungkan, kepala agak tegak sedikit, dan sikap berjalan yang lain yang mencerminkan kesombongan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Bahkan sikap seperti ini justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 57, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 2. Tidak berjalan dengan hanya memakai satu sendal. Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wa yun'ilhuma jami'an aw liyakhlahuma jami'an, tafakun alaih. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian berjalan menggunakan satu sendal, dan hendaklah ia memakai semuanya atau melepaskan semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memakai satu sendal dalam berjalan adalah amalan setan, sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi semua tindak lanjut setan, sebab setan berupaya untuk menyelisihi syariat Allah SWT dan mengajak manusia untuk mengikutinya. 3. Sesekali bertelanjang kaki dalam berjalan. Berdasarkan perkataan Fudalah radhiyallahu anhu, Roh Ahmad ahyanan nahtafi'anna yamuruna wassalamu alaiha Allah sholah nabiyukan. Artinya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar kadang-kadang telanjang kaki ketika berjalan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Berjalan dengan cepat, tenang, dan baik. Hal ini sebagaimana cara jalan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling cepat jalannya, paling baik dan tenang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, saya tidak pernah melihat orang yang paling gagah dari Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan saya tidak pernah melihat seseorang yang paling cepat jalannya daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan bumi terlipat untuk beliau. Haji riwayat At-Tirmizi. 5. Berjalan tegak dan tidak bungkuk. Ini adalah cara jalan Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki postur yang sedang, tidak tinggi juga tidak pendek. Fisiknya bagus, warna kulitnya kecoklatan, rambutnya tidak keriting juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan menurun. Hadis riwayat Tirmizi. Memosisikan badan condong ke depan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW berjalan, beliau condong ke depan seakan-akan beliau turun dari syahab, tempat yang tinggi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jalan seperti ini adalah menandakan jalannya orang-orang yang memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Terang Ustadz Ghazali. Nomor 7. Seorang muslim hendaknya berniat benar ketika hendak berjalan. Niatkan berjalan itu untuk tujuan yang baik, sebagai ibadah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila berjalan ke masjid, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berjalan untuk bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang baik dan halal untuk keluarga. Katanya lagi. 8. Sekiranya Anda berjalan untuk sesuatu yang tidak haram.
Sesungguhnya kedua kaki ini akan memberi kesaksian dan berbicara pada hari kiamat. Untuk itu, hendaklah menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebab, setiap hayunan langkah kita akan berbuah pisang. 9. Hindari gaya jalan yang dicela. Contoh berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemetar, berjalan dengan lunglai seperti orang yang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan tergesa-gesa, serta berjalan seakan-akan melompat. Sekali lagi saya mengingatkan jangan pernah kita berjalan diiringi oleh rasa sombong, karena percaya atau tidak, jika kita memiliki sedikit rasa sombong di dalam hati kita, maka itu akan berdampak pada cara berjalan kita, ujar ia menambahkan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.